Jadi memang cukup mudah untuk perusahaan itu, ya kalau misalnya nggak setuju sama gaji yang saya kasih, ya udah saya rekrut orang baru kayak gitu. Karena saya lihat, saya waktu itu pernah ngobrol sama kayak apa ya Pak, kayak sopir travel gitu loh Pak. Nah dia tuh bilang bahwa kayak sebelumnya kerja di pabrik dulu, gaji itu cuma dibayar 1,5 juta gitu Pak. Tapi dia harus kerja dari pagi sampai malam dan lain sebagainya. Tapi dia tetap bertahan gitu Pak. Jadi apakah tingkat pengangguran itu juga berpengaruh terhadap kasus hubungan industrial? Dan menurut Bapak, apa sih Pak peran pemerintah tuh yang seharusnya menangani hal tersebut gitu? Makasih Pak. Ya, makasih Mbak Nabila. Ini pertanyaan yang bagus banget ya. Nah, kemarin itu waktu saya sampaikan bahwa dari banyak kasus perselisihan, termasuk yang masuk ke pengadilan begitu ya. Oh, saya memang belum mencatat, tapi saya punya kesan dari sekian banyak yang saya perhatikan itu. Kebanyakan justru yang menang adalah pihak perusahaan. Ya. Ini juga mirip dengan Apindo pada saat menggugat pemerintah, sekalipun Apindo secara hukum punya dasar-dasar yang lebih kuat, tetap aja kalah. Gitu ya. Jarang sekali misalnya Apindo pengusaha kalau menang gugatan ya, dibandingkan pemerintah. Gitu. Ya tentu ada sebabnya. Kalau sebab secara logis itu sebenarnya ya mungkin pada saat berperkara posisinya lemah, betul nggak? Posisinya lemah, tidak memiliki data, fakta dan dasar hukum yang kuat, begitu, sehingga kalah, gitu ya. Bisa juga ada faktor yang sifatnya non teknis. Apa yang non teknis itu? Ya, misalnya keterampilan berperkara ya, atau networking, non teknis, networking, logistik, ya, yang mungkin itu sih di dalam pelajaran secara resmi nggak diajarkan, tapi kalau di lapangan itu kan eksis, betul nggak? Karena berperkara itu kan perlu ongkos, betul nggak? Perlu ongkos. Gitu. Dan saya juga dekat sih dengan teman-teman serikat buruh, dengan para aktivis, suka tukar pikiran juga. Kadang-kadang juga terjadi ya satu proses yang lucunya begini, misalnya di tingkat PHI-nya karyawan menang, gitu ya, tapi di tingkat kasasi karyawan kalah, gitu ya. Itu mereka bilang sering terjadi seperti itu ya. Nah, tapi mereka kan berikhtiar sebenarnya sampai ya menggunakan data-data yang nggak kepikir gitu, misalnya untuk membuktikan bahwa hubungan kerja masih ada, itu mungkin nggak cukup hanya dengan memperlihatkan bahwa slip gajinya ada, itu sampai kepada misalnya mengecek kepesertaan jam sostek, masih terdaftar enggak. Itu sampai demikian tuh mereka berikhtiarnya itu ya, karena kalau masih terdaftar berarti kan masih ada hubungan kerja, logis juga gitu. Itu mereka juga jago-jago sebenarnya ya, teman-teman serikat buruh itu mengupayakan bagaimana mereka membela anggotanya gitu ya. Tapi oke, itu di lapangan itu kan anomali ya, mana bila ya, anomali gitu ya. Tapi kan kita nggak bisa menampik ya, siapa yang logistiknya, sumber dayanya kuat, punya peluang lebih besar untuk menang, betul nggak? Ya, itu kan ada di pengusaha ya. Pengusaha logistiknya lebih kuat dong, sumber dayanya lebih memadai. Sama halnya misalnya selain sumber daya dari sisi dana, juga dari sisi kekuasaan, power. Yang tadi saya bilang, Apindo juga sering-seringnya kalah ya, kalau berperkara dengan pemerintah, karena pemerintah kan punya kekuasaan ya, punya the power of politics kan begitu ya. Jadi itu ternyata faktanya memang berpengaruh, yang namanya logistiknya, sumber daya ya, dan kemudian networking kekuasaan, itu pengaruhnya besar gitu. Apakah suatu perkara, satu perselisihan itu bisa dimenangkan atau tidak, sekalipun mungkin ada drama dulu ya, dramanya misalnya perusahaan kalah dulu misalnya kalah dulu, tapi di tingkat kasasi perusahaan yang menang gitu ya. Kadang-kadang ada dramanya gitu yang seperti itu ya. Nah sekarang oke lah, itu sulit menjelaskannya karena bisa saja agak kurang logis ya, karena anomali itu. Tapi oke, sekarang kita bicaranya adalah secara bunyi aturannya gimana gitu ya. Lazimnya kan sebenarnya mereka yang memiliki dasar hukum yang kuat, data dan fakta yang kuat, memiliki peluang untuk memenangkan suatu perselisihan ya kan, harusnya begitu. Nah ini ada satu hal yang terjadi, bahwa
karyawan sendiri kesadaran hukumnya kurang, ya, pemahamannya tentang regulasi gitu, ya. Jadi itu yang membuat dia sendiri mudah sekali untuk dipengaruhi oleh pihak-pihak yang punya kepentingan, ya, katakanlah serikat buruhnya, atau mungkin ada ormas atau LSM, ya, yang kemudian merasa oh ini harus diperkarakan gitu. Padahal sebenarnya kalau mereka mau bernegosiasi dengan perusahaan dan perusahaan bersedia memberikan kompensasi misalnya, itu masih lebih menguntungkan, ya, daripada harus berperkara panjang lebar, ya. Mungkin dia menang tapi dapatnya sedikit, betul nggak? Ya, dapatnya sedikit. Karena apa? Karena yang membantu dia pun kan harus ada dong, ya, dukungan operasional, ya, nggak bisa dipungkiri, ya. Dia dibantu oleh kelompok mana misalnya, serikat pekerja mana, dan mereka juga perlu logistik, ya, istilahnya kan nggak ada makan siang gratis gitu, ya. Jadi seperti itulah kurang lebih kalkulasinya gitu, ya. Dan saya pikir kalau kita mau objektif adalah yang penting kita memandang ini harus diperkarakan atau tidak, harus pakai jalur hukum atau tidak, itu kalkulasinya harus jalan, ya. Karena jangan sampai kita main di suatu permainan yang nggak mungkin kita menangkan, karena kitanya ngotot, karena kitanya terlalu emosional, ya. Jadi ya harus rasional. Saya sih melihat bahwa mungkin lebih banyaknya teman-teman buruh ataupun serikat buruh itu lebih emosional, ya, kurang menggunakan satu pertimbangan yang rasional, kurang logik gitu. Harusnya mempertimbangkan untuk lebihnya, ya. Tapi kan ini nggak bisa kita paksakan, ya, kalau memang mereka juga merasa bahwa kadang juga mereka juga perlu panggung betul nggak? Perlu panggung dong untuk menaikkan reputasi mereka, untuk menaikkan popularitas mereka, supaya nama organisasi mereka juga naik, betul nggak? Ya, itu masing-masing punya cara gitu, ya. Itu yang itu adalah pilihan setiap orang, gitu. Nah, tinggal sekarang peran pemerintah, ya, Mbak Nabila, ya. Peran pemerintah kalau menurut saya simpel aja, harus jadi pengayom untuk semua pihak, betul nggak? Kan nggak bisa juga misalnya tuh pekerja harus lebih dibela, ya silakan, ya, karena memang pekerja posisinya lemah, harus lebih dibela. Tapi juga jangan membuat bahwa banyak perusahaan rontok begitu, banyak perusahaan bubar. Kan yang lebih penting itu sebenarnya kalau menurut saya, ya, yang lebih penting adalah keberlangsungan, betul nggak? Keberlangsungan usaha dan keberlangsungan kerja, ya. Jadi pemerintah itu harus melindungi semuanya. Anggaplah bahwa pengusaha dan pekerja itu kan anak-anak mereka, anak-anak dari pemerintah yang harus dibela dua-duanya, harus diakurkan, dirukunkan, gitu, ya. Ibarat kita nih punya anak, ya, itu kan jangan sampai bertengkar, ya, harus akur lah dalam rumah, gitu, ya, sehingga rumah tangga itu keberlangsungannya terjaga. Kurang lebih gitulah penjelasannya, ya. Jadi lebih ke pertimbangan secara konsep dan filosofisnya, yang penting apa sih dari semua yang dipertentangkan itu. Kan yang penting adalah menjaga keberlangsungan, betul nggak? Ya, itu saya kira yang lebih penting. Gitu, ya, Mbak Nabila, ya, penjelasannya. Kalau versi saya sih. Silakan kalau mau ini didiskusikan lagi, atau mungkin teman yang lain mau ada yang menambahkan, boleh. Ya, silakan.